Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iqbal dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10-12. Kelompok kami beranggotakan Andita, Satria, Raisa, dan Andara. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa saja dampak kemajuan TIK dan hubungannya dengan UU ITE. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positif TIK itu kita mendapat informasi dengan mudah. Jadi kita itu bisa dapat informasi dari Google ataupun apapun itu, dari Twitter dan segalanya. Yang kedua itu mempermudah komunikasi. Nah, jadi kita itu kan karena teknologi sudah makin berkembang, jadi ada aplikasi-aplikasi yang mempermudah komunikasi kita. Contohnya seperti WhatsApp ini. Terus yang ketiga sebagai sarana mengasah skill. Jadi kita bisa mengasah skill kita, jadi kayak skill editing ataupun skill menggambar kalian di aplikasi-aplikasi di Android maupun iOS ya. Yang keempat ada munculnya pembayaran digital non tunai. Jadi ada aplikasi pembayaran non tunai seperti e-wallet, contohnya Dana, GoPay dan lain-lain lah. Yang kelima dapat memudahkan transaksi jual beli. Jadi kita bisa jual beli barang apa aja lewat internet, kayak lewat Shopee, Tokopedia, dan toko online lainnya lah. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak negatifnya. Dampak negatif dari perkembangan TIK itu ada banyak. Nah, contohnya yang pertama itu penyebaran informasi yang salah atau hoax. Yang kedua, cyberbullying. Ketiga, banyaknya aktivitas SARA dan rasisme yang membuat konflik. Yang keempat atau terakhir itu menimbulkan pencemaran nama baik untuk individu maupun organisasi. Selanjutnya, ada UU ITE dan hubungannya. Yang pertama, ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, pasal ini berhubungan dengan poin nomor 1, yaitu penyebaran informasi yang salah atau hoax, yang dapat mengakibatkan kerugian serta menyesatkan untuk orang lain. Selanjutnya, ada UU ITE dan hubungannya yang kedua. Pasal 29 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Nah, pasal ini berhubungan dengan poin nomor 2, yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan aktivitas membuli lewat media sosial seperti ancaman atau menakut-nakuti kepada seseorang yang tidak patut untuk dilakukan karena dapat mengganggu mental orang tersebut. Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal ini berhubungan dengan poin nomor 3, yaitu banyaknya aktivitas SARA dan rasisme yang membuat konflik. Poin ini hampir sama dengan cyberbullying, tetapi mengatasnamakan ras, suku, golongan, maupun fisik seseorang yang akan menimbulkan permasalahan antar golongan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini berhubungan dengan poin nomor 4, yaitu menimbulkan pencemaran nama baik untuk individu maupun organisasi. Mencemarkan nama baik seseorang atau organisasi adalah hal yang dilarang karena merusak citra. Apalagi di zaman ini informasi sangat mudah untuk diakses dan disebarluaskan.